Oke, nah di sini kita punya soal ya, diketahui kurva Y sama dengan, nah ini tentukan turunan pertama. Nah, turunan pertama ya udah ini kita kaliin aja ke depan ya, ke koefisiennya 3 kali sepertiga jadi 1 kan. Nah, habis itu pangkatnya berkurang 1 jadi x kuadrat, ya kan. 2 kali 2 4, selalu berkurang 1 ya pangkatnya setelah kita kaliin. Nah, ini jadi min 12 ya. 1 kali min 12 jadi min 12. Pangkatnya selalu berkurang 1. Nah, ya udah ini turunan pertamanya ya. Nah, turunan pertamanya itu x kuadrat plus 4x min 12. Oke, nah ini lanjutan soalnya ya. Buat yang B, interval fungsi naik dan fungsi turun. Nah, buat menentukan fungsi naik dan fungsi turun, kita tuh harus tahu turunan pertamanya. Nah, ini kan turunan pertamanya nih, yang poin A tadi ya. Nah, oke, jadi buat menentukan fungsi naik dan fungsi turunnya, turunan pertamanya ini kita buat sama dengan 0 ya, atau f aksen x-nya kita buat sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini kan turunan pertamanya. Ya udah kita faktorin ya. Nah, oke, x artinya ini 62 plus 6 min 2. Nah, x-nya sama juga dengan min 6 atau x-nya sama juga dengan 2. Nah, udah dapat ini ya udah kita faktorin. Kita uji ya. Nah, min 6 2. Nah, oke, di antara min 6 sampai 2 ya, di antaranya ini kan ada 0 kan? Di antaranya ini ada 0. Nah, kita uji. 0 min 12 sama dengannya kita abaikan ya. Min 12 bla 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 0. Min 12 kecil dari 0. Iya kan? Kalau kecil dari artinya minus atau negatif. Ya gitu. Min 12 kecil dari 0 gitu kan? Artinya ini kalau kecil dari minus. Nah, kalau di sini minus otomatis di sampingnya plus ya. Nah, jadi selang-seling plus min dan seterusnya gitu. Ya udah. Kalau dia interval fungsi naik ya. Nah, interval fungsi naik itu f aksen x-nya besar dari 0. Kalau besar dari 0 artinya positif ya. Nah, kalau tidak percaya di sini positif, uji aja. Masukin min 7. Min 7 masukin ke sini pasti positif, atau 3 nih. 3 masukin ke sini pasti positif ya. Nah, oke, jadi interval fungsi naik ya. Nah, jawabnya di sini aja deh ya. Jadi fx naik pada interval. Nah, oke, ini x-nya itu kecil dari min 6 atau x-nya besar dari 2. Nah, gitu ya. Habis itu fx turun ya. Fx turun pada interval. Nah, x-nya itu di antara min 6 hingga 2. Oke, x-nya di antara min 6 hingga 2 gitu. Nah, ini jawabannya ya. Nah, oke, sampai sini paham ya. Nah, sekarang kita punya soal buat yang C nih. Nah, nilai maksimum dan minimum. Ya udah, ini kan grafiknya ya. Nah, bukan grafiknya ya, pengujiannya. Nah, oke, pengujiannya. Nah, kita taruh aja di sini ya. Min 6, ini 2. Nah, ini minus, ini plus, ini plus. Nah, nilai maksimum minimum. Nah, oke. Jadi cara mudahnya gini, ini kan udah ada titik ujinya nih ya, kita pengujian. Nah, kita lihat yang paling sebelah kiri. Oh, dia plus, positif, artinya dia interval naik ya. Nah, oke, interval naik. Namanya positif itu interval naik. Ya udah naik naik. Nah, pada saat titik di sini, nah dia stasioner ya. Stasioner atau nilai maksimum. Nah, habis itu dia masuk ke daerah negatif. Kalau negatif fungsi turun, ya udah turun, nah turun ya. Kalau dia positif naik, nah gitu ya, dan seterusnya. Jadi kita dapat menyimpulkan nilai maksimum. Nah, ini maksimum. Kalau minimum ini ya. Nah, oke, jadi nilai
maksimum. Nah, maksimum itu sama juga dengan min 6 ya. Nilai minimum. Nah, nilai minimum sama juga dengan 2 gitu ya. Oke, sampai sini paham ya. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa pada fungsi naik dan turunnya ini tidak ada lambang sama dengan ya. Nah, tidak ada sama dengan. Karena pada saat sama dengan min 6 atau pada saat sama dengan 2 itu dia stasioner ya. Nah, maksimum atau minimum gitu. Oke, nah ini masih ada satu soal ya, sketsa kurva. Mungkin videonya akan kakak pause dulu ya. Lain waktu akan kakak bahas ini ya, insya Allah. Oke, stay tune terus. Jangan lupa request soal yang dia. Pasti ada yang komen nih. Sampai jumpa, bye. Semangat terus ya belajarnya ya.